Di akhir beliau mengutip perkataan daripada ulama, kalau ada orang nyerang sahabat radhiyallahu anhum, itu hakikatnya bukan sahabat yang lagi mau serang, yang lagi mereka mau serang Islam. Karena sahabat itu mata rantai kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an dengan segala sanad yang mutawatir, Al-Qur'an itu saudara, Al-Qur'an nggak sampai kepada kita kecuali melalui jalur para sahabat. Malaikat Jibril turunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bacakan kepada para sahabat, ribuan sahabat dengar, ribuan sahabat hafal Quran. Para sahabat bacakan kepada para tabi'in. Bahkan sahabat juga membukukan daripada Al-Quran tersebut sehingga jadi satu. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma dan radhiyallahu taala dan seterusnya, saudara. Kalau nyerang sahabat bukan sahabatnya mau diserang, Islam ente yang mau diserang. Karena dengan menyerang sahabat berarti kredibilitas mereka diserang. Kalau kredibilitas mereka diserang, mereka adalah perantara kita menuju Rasulullah. Kalau perantara kita menuju Rasulullah nggak kredibel, nggak kompeten, nggak bagus, berarti ketersambungan ajaran kita ke Nabi bermasalah. Berarti Islam itu bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Syekhunal Walid yang kita rindukan, baru saja pulang dari tanah suci, Sayyidil Walid Syekhunal Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan insya Allah kita dapat kecipratan keberkahan beliau di tanah suci insya Allah. Juga keluarga besar beliau hadir di sini, putra-putra beliau Habib Salim, Habib Hussein yang juga baru pulang, Habib Bagir, Habib Hussein bin Yahya dan semua. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal. Hibail kiram, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah di Sayyidi Syekh Syahidul Mihrab Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi ridwanullah wa rahmatuhu maghfiratuh. Setelah kita bahas Bai'atul Aqabah Al-Ula wa Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah, sekarang kita mulai masuk ke hijrah para sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idhnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrah ila al-Madinah. قال ابن سعد في طبقاته يروى عن عائشة رضي الله عنها لما صدر 70 من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه فقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم ونالوا ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة فقال قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب
Faman arada al-khuruja falyakhruj ilaiha. فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة ابن عبد الأسد ثم قدم بعده عامر ابن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حشمة فهي أول ضعينة قدمت المدينة ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا فنزلوا على الأنصار في دورهم فأووهم ونصروهم وآسوهم إلى آخر ما قال. Jadi ahiba'il kiram, setelah Bai'atul Aqabah yang sebagaimana kita jelaskan, ada Bai'atul Aqabah yang pertama di musim haji. Beberapa orang dari Madinah udah bai'at, sumpah setia kepada Nabi SAW. Kemudian dilanjutkan dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Ini jumlahnya lebih banyak lagi karena cikal bakalnya di Bai'ah Aqabah yang pertama udah banyak tuh. Pulang ke Madinah mulai dakwah, banyak yang ikut. Di tahun berikutnya datang lagi rombongan, jumlahnya lebih banyak. Di Aqabah, di tempat dekat Mina, mereka semua berbaiat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai Bai'atul Aqabah yang kedua, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengizinkan para sahabatnya buat hijrah. Bagaimana ceritanya? Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Lamma sadara sab'una min 'indi Rasulillah tabat nafsuh." Setelah 70 orang itu di Bai'atul Aqabah, mereka beranjak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabat nafsuh. Rasulullah mulai senang, tenang hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena udah ada 70 orang sumpah setia, bai'at sama Nabi, bakal bela Nabi dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Mereka berangkat ke Madinah rame-rame. Berarti ini umat udah nunggu Nabi sama sahabat di Madinah, saudara. Singkat cerita, di masa yang sama, di waktu yang sama, wa ja'ala al-bala'u yashtaddu 'ala al-muslimin minal musyrikin lima ya'lamuna minal khuruj. Orang-orang musyrik udah tahu nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah punya pengikut di Madinah. Akhirnya tekanan mereka terhadap orang-orang Islam, para sahabat yang ada di Mekah makin kencang. Gangguannya makin dahsyat, makin luar biasa. Tekanannya makin luar biasa, ikhwan. Mereka wanalu malam yakunu yanalun nasyatmi wal adha. Di masa-masa itu tuh, sebelum sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW hijrah, itu mereka mendapatkan cacian, makian, gangguan, dihina lebih dahsyat dari apa yang mereka dapatkan sebelumnya, ikhwan. Karena orang-orang musyrikin mulai ngerasa ini bahaya nih. Ya, Nabi Muhammad SAW udah punya pengikut di Madinah yang udah sumpah setia, nih bahaya nih. Akhirnya yang di Mekah ditekan habis-habisan, diintimidasi habis-habisan. Fasyaka dzalika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasta'dzanuhu fil hijrah. Akhirnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan itu kepada Rasulullah, apa yang mereka dapatkan, tekanan, cacian, makian, intimidasi, teror dan lain sebagainya, mereka keluhkan itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama kemudian mereka izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah keluar dari kota Makkah. Jawaban Nabi begitu mereka izin, faqala qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib. Faman arada al-khuruj falyakhruj ilaiha. Kata Nabi, aku udah dikabarin. Maksudnya siapa yang ngabarin? Allah Subhanahu. Karena Nabi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah nggak bicara, Nabi nggak bicara dari hawa nafsu. Nabi kalau bicara bukan dari pikirannya, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kepada para sahabat, aku udah dikasih kabar tempat hijrah kalian kemana. Tempat hijrah tersebut adalah Yathrib, Madinah maksudnya, saudara. Yathrib itu adalah nama lama dari Madinah. Di Yathrib, kalau mau hijrah Yathrib. Faman aradal khuruj falyakhruj ilaiha. Kata Nabi, siapa yang pengen keluar dari Makkah, keluar menuju Madinah. Begitu dapat lampu hijau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'alal qaumu yatajahhazun. Mereka mulai siap-siap tuh, mulai saling tolong-menolong. Mereka keluar wa yukhfun fi dzalik, keluarnya diam-diam. Karena saat itu kalau keluarnya terang-terangan bisa dibunuh sama orang-orang kufar musyrikin yang ada di Mekah, sedangkan orang Islam di Mekah jumlahnya sedikit. Sahabat pertama kali keluar dari kota Mekah, keluarnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Fakana awwalu man qadima al-Madinata min ashabihi
Yang pertama datang ke Madinah dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Salamah bin Abdul Asad. Ini yang pertama datang dari Mekah ke Madinah dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qadima ba'dahu Amir ibn Rabi'ah. Setelah itu ada namanya Amir ibn Rabi'ah bersama istrinya Laila binti Abi Hashmah. Ini fahuwa awwalu dha'inatin qadimat Madinah. Dia adalah dha'inah. Dha'inah itu jadi kalau zaman dulu ada perempuan-perempuan yang terhormat itu dia kalau melakukan perjalanan dimasuk dalam haudaj. Haudaj itu apa ya? Kayak tempat apa kalau kita lihat di film-film tuh ada perempuan digotong di dalam, yang digotong sama orang itu kayak ada ruangan di dalamnya. Paham ya? Ditandu cuman di dalamnya ketutup. Kayak ada ruangan ketutup gitu. Itu namanya haudaj. Itu haudaj pertama yang masuk ke Madinah. Yang di dalamnya ada sahabiyah namanya Laila binti Abi Hashmah. Masuk ke Madinah, setelah itu pelan-pelan satu persatu masuk para sahabat-sahabatnya lagi bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya ya ikhwan, menariknya fanazalu 'alal ansar fi durihim. Mereka datang nih dari Makkah ke Madinah, orang asing, nggak punya apa-apa, pendatang. Kalau bahasa yang lagi ramai sekarang imigran, saudara. Datang dari Makkah sebagai seorang imigran. Di Madinah nggak punya apa-apa, pendatang, rumah kagak punya, harta nggak punya di Madinah. Sebagian banyak di antara mereka keluarga pun nggak punya, kenalan nggak punya. Tapi karena ada ikatan iman, fanazalu 'alal ansar fi durihim. Mereka datang ke Madinah, tinggal di rumahnya orang-orang Ansar. Akhirnya fa'awauhum wa nasaruhum wa asauhum. Orang-orang Ansar ngebela mereka, nolongin mereka, ngayomi mereka berkat didikannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi semua sahabat-sahabat Nabi hijrahnya dalam keadaan terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi. Walam yuhajir ahadun min ashabi Rasulillah illa mutakhaffiyan. Semua sahabat-sahabat Nabi hijrahnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan sembunyi-sembunyi karena khawatir dengan teror dan intimidasi dari kufar Quraisy. Ghaira Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dikit. Ghaira Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kecuali Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab terang-terangan. Cuma Sayyidina Umar ibn al-Khattab satu-satunya sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah terang-terangan ketika itu. Faqad rawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lamma hamma bil hijrah. Sayyidina Umar waktu pengen hijrah nih, pengen keluar dari kota Mekah, taqallada sayfahu, ditenteng itu pedangnya, Saudara. Pedangnya ditenteng sama Sayyidina Umar, wa tanakkaba qausahu. Busur panahnya dikalungin tuh di pundaknya. Tanakkab, dikalungin di pundaknya, busur panahnya dia. Pedangnya ditenteng, busur panahnya dikalungin. Wantadha fi yadihi ashuman, di tangannya dipegang beberapa anak panah. Jadi terang-terangan ditantang. Waqtasara anzatahu ay masaka bi'asa, dia pegang tuh tongkatnya, Saudara. Sayyidina Umar mau hijrah, yang lain diam-diam. Sayyidina Umar terang-terangan, dia pegang pedangnya ditenteng, dikalungin itu panahnya, busurnya, anak panahnya ditaruh di tangan, tongkatnya juga di tangan, Saudara, terang-terangan. Wa madha qibalal Ka'bah, Sayyidina Umar terang-terangan jalan menuju Ka'bah. Wal mala' min Quraisy bi fina'iha. Orang-orang Quraisy ada di dekat-dekat Ka'bah situ, di halaman-halamannya Ka'bah. Fatafa fil bait sab'an. Sayyidina Umar enggak ada urusan. Beliau tawaf dulu 7 kali. Mutamakkinan mutmainnan, dalam keadaan tenang, enggak ada takut sama sekali Sayyidina Umar bin Khattab, Saudara. Tenang dengan keadaan gagah, tenang, enggak ada takut sama sekali. Tsumma atal maqam fa shalla. Kemudian Sayyidina Umar datang ke makam Ibrahim, kemudian beliau salat di situ, salat sunnah. Tsumma waqafa, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berdiri. Setelah dia terang-terangan megang senjata segala macam, selesai sholat dia berdiri. Faqala, Sayyidina Umar mengatakan, man arada an yuthkal ummuh aw yutam waladuh aw yurmal zawjatuh falyalqani wara' hadzal wadi. Ayo, kata Sayyidina Umar, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, siapa yang pengen bininya jadi janda, siapa yang pengen ibunya sial, silahkan adepin aneh di belakang lembah ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allah, dahsyat Sayyidina Umar bin Khattab, dahsyat. Allah. Wa hakadha tataba'a al-muslimun fil hijrah ila al-Madinah hatta lam yabqa bi Makkah minhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ali aw mu'adzabun mahbus aw maridun aw dha'ifun 'ala al-khuruj. Dan begitulah setelah itu
satu persatu para sahabat mulai ngikutin langkahnya sahabat yang sudah hijrah, di antara Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya. Satu persatu tuh mereka mulai mengeluarkan hijrah, hatta lam yabqa bi Makkah minhum, sampai di Makkah nggak ada siapa-siapa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar bersama Sayyidina Abu Bakar, wa Ali bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, au mu'adzabun mahbus, atau emang orang yang lagi disiksa dan dikurung. Itu yang belum bisa hijrah sama orang-orang kafir Quraisy, au marid, atau orang yang lagi sakit belum bisa hijrah, au dhaifun anil khuruj, atau orang yang memang udah lemah, udah tua, udah renta, dia nggak bisa keluar, tinggal mereka saja di Mekah. Sisanya para sahabat hijrah duluan, bukan karena para sahabat mau ninggalin Nabi, bukan, tapi karena memang udah dapat izin dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira di sini jelas apa kagak? Baik. Dari sini ya ikhwan, kita bisa ngambil beberapa pelajaran, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya, dari sini kita bisa ngambil beberapa pelajaran. Ya. Pelajaran yang pertama, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, ini menunjukkan bagaimana sabarnya para sahabat radhiyallahu anhu di dalam mempertahankan keimanannya. Iman di atas segala-galanya. Walaupun apapun harus dikorbankan, yang penting bertahan dengan iman kepada Allah, bertahan dengan iman dan menjadi pengikutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya udah dicaci, maki, dilemparin kotoran. Ya, belum lagi sempat diboikot. Kita udah pernah bahas tuh. Beberapa saat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengikut Nabi termasuk keluarganya Nabi diboikot. Sampai jangan dagang sama mereka, jangan bertukar barang dengan mereka, sampai kelaparan, sampai makanin daun pada saat itu saudara, saking kelaparannya. Itu semua menunjukkan bagaimana kesabaran dan ketegaran para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berjuang. Dan sekarang mereka harus diuji dengan kesabaran lagi, yang lebih berat dan gak gampang. Apa? Ninggalin kampung sendiri. Allah, nggak gampang saudara. Orang disuruh ninggalin kampung sendiri nggak gampang. Dia di kampungnya sendiri, tempat dia lahir, turun temurun dia di situ ada rumahnya, di situ ada hartanya, di situ ada keluarganya, di situ ada setiap kenangan, mulai dia lahir sampai dia besar. Di setiap tanahnya ada kenangan, di setiap temboknya ada kenangan. Tapi demi mempertahankan iman sama sahabat itu semua ditembus. Yang penting Allah ridha, Rasulullah ridha. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulullah. Ini lagi-lagi kalau pakai ilmunya guru kita Habibana Ahmad bin Shalal Al-Attas, perjuangan para sahabat sudah sedemikian dahsyat, terus kita dengar nama mereka timbang radhiyallahu anhum aja kagak mau. Lewatan banget itu saudara. Udah berjuang kagak, berkorban kagak, udah tinggal enaknya doang nih. Yang beliau jelasin tadi, dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam. Ini kalau dulu para sahabat nggak sabar, iman Islam nggak sampai ke kita, saudara. Rasulullah SAW setelah wafat yang lanjutin perjuangannya sahabat, perjuangan sahabat dilanjutin tabi'in, perjuangan tabi'in dilanjutin tabi'in, perjuangan tabi'in dilanjutin terus sampai ke guru-guru kita, sampai Islam sampai ke kita, saudara. Alhamdulillah. Tanpa mereka nggak sampai ke kita. Perjuangan dahsyat. Kalau tuh waktu sahabat nggak sabar, selesai saudara. Kebaikan ini nggak sampai ke kita. Tapi Allah berikan mereka kesabaran, ketegaran, ketabahan untuk menghadapi segala macam cobaan demi mempertahankan keimanannya, sehingga saudara, cahaya ini bisa sampai kepada kita melalui tangan-tangan mereka, para sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka insyaallah. Nggak ngucapin radhiyallahu anhum aja ketika disebutkan nama mereka kelewatan, apalagi kalau sampai benci saudara. Apalagi kalau sampai benci, ngaku cinta Ahlul Bait, ngaku cinta Rasulullah, tapi benci kepada sahabat. Jasa ente apa ya sama Islam? Jasa ente apa sama Islam? Makanya Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki di dalam kitabnya Al-Manhalul Latif, di akhir-akhir itu Abu Yazid Muhammad ketika bahas tentang sahabatnya Rasulullah SAW, as-sahabah kulluhum udul, sawa'un man syahidul fitnah minhum awla ila ghairi dalik. Sahabat Nabi semuanya udul, semuanya riwayatnya diterima dan seterusnya. Di akhir beliau mengutip perkataan daripada ulama, kalau ada orang nyerang sahabat radhiyallahu anhum, itu hakikatnya bukan sahabat yang lagi mau serang, yang lagi mereka mau serang Islam.
Karena sahabat itu mata rantai kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an dengan segala sanad yang mutawatir, Al-Qur'an itu saudara, Al-Qur'an nggak sampai kepada kita kecuali melalui jalur para sahabat. Malaikat Jibril turunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bacakan kepada para sahabat, ribuan sahabat dengar, ribuan sahabat hafal Quran. Para sahabat bacakan kepada para tabi'in. Bahkan sahabat juga membukukan daripada Al-Qur'an tersebut sehingga jadi satu. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma dan radhiyallahu taala dan seterusnya saudara. Kalau nyerang sahabat bukan sahabatnya yang mau diserang, Islam ente yang mau diserang. Karena dengan menyerang sahabat berarti kredibilitas mereka diserang. Kalau kredibilitas mereka diserang, mereka adalah perantara kita menuju Rasulullah. Kalau perantara kita menuju Rasulullah nggak kredibel, nggak kompeten, nggak bagus, berarti ketersambungan ajaran kita ke Nabi bermasalah. Berarti Islam itu bermasalah. Kira-kira jelas apa kagak? Itu tujuan yang nyerang-nyerang sahabat, saudara. Hati-hati, ya, hati-hati. Nggak usah pakai dalil bicara soal cinta sahabat, nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai berdebat. Kalau kita sadar, pakai akal sehat, hati bersih. Lihat perjuangan mereka ini saudara, nggak berakal, sehat, ya, nggak punya perasaan. Kalau sampai nggak timbul rasa cinta kepada para sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira jelas apa kagak? Nggak sampai di situ, dilanjutin lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang hijrah dari Mekah, hijrah dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengorbanan. Bukan hanya itu, pengorbanan dan kesabaran yang dilakukan oleh para sahabat yang hijrah dari Mekah, pengorbanan ini juga dibalas dengan pengorbanan oleh para sahabat Al-Ansar yang udah nunggu di kota Madinah, saudara. Nanti akan kita bahas secara khusus di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Itu ada pembahasannya tersendiri. Ya, jadi mereka datang dalam keadaan nggak punya rumah, saling berbagi rumah, berbagi harta. Bahkan di awal-awal Islam, ya, di awal-awal hijrah itu sampai saling yang dipersaudarakan nama Nabi ada sekian orang, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, itu di antara mereka saling mewarisi satu sama lain sampai sebegitunya, saudara. Shallallahu alaihi Rasulullah. Jadi pengorbanan dibalas dengan pengorbanan. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Sallu ala Rasulillah. Allah puji mereka dalam Al-Quran, dalam konteksnya pujian. Innal ladzina amanu wa hajaru, sungguhnya mereka yang beriman, kemudian mereka berhijrah. Wajahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan apa? Dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Bukan hanya muhajirin, ini kan muhajirin nih yang disebutin. Allah lanjutkan dalam Al-Quran, walladzina awaw wa nasaru, dan mereka kalangan Ansar yang mengayomi, yang mengayomi mereka kalangan muhajirin yang datang dan menolong daripada mereka. Bagaimana Allah sifati mereka? Ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Di antara mereka satu sama lain adalah saling menolong. Di antara satu mereka sama lain adalah saling memberikan loyalitas wilayah. Ada loyalitas di antara mereka, saling menolong satu sama lain daripada mereka. Mereka adalah sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Maka Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di sini menjelaskan dari kejadian ini ada beberapa hukum yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, wujubul hijrah min daril harab ila daril Islam, ila daris salam. Ya, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dari sini ulama ngambil kesimpulan Rasulullah memerintahkan semua sahabat buat hijrah. Karena saat itu di kota Mekah udah nggak bisa untuk menegakkan syiar, udah sulit untuk menegakkan ajaran Islam, udah sulit, situasinya sulit. Maka dari sini menunjukkan wajib berhijrah dari dalur harb, dari satu negara yang dikuasai oleh kafir harbi kepada dari Islam, kepada negara yang di situ bisa menegakkan ajaran Islam. Makanya rawal Qurtubi an Ibn al-Arabi anna hadhihi al-hijrah kanat fardan fi ayyam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya baqiyatun mafruḍah ila yaum al-qiyamah. Ya, kata Imam Al-Qurtubi diriwayatkan dari Ibn al-Arabi, hijrah ini nih, hijrah kita ketika duduk di satu tempat, mau sholat udah gak bisa, mau jalanin ibadah udah gak bisa. Ardullah wasi'ah, lam takun ardullah wasi'ah. Bumi Allah luas, kenapa kita harus bertahan di situ? Ketika kita nggak punya kemampuan untuk melawan, nggak ada kemampuan untuk melakukan perlawanan, sehingga ente kalau tetap di situ mau ngejalanin ibadah nggak bisa, mau ngejalanin syiar nggak bisa, mau ngejalanin apa-apa nggak bisa. Hijrah. Alam takun ardullah wasi'atan. Bukankah yang namanya bumi Allah itu luas?
Maka dari sini, dari perintahnya Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk hijrah, ulama mengambil kesimpulan wajib bagi orang yang berada di Darul Harb, satu negeri yang dikuasai oleh kafir harbi, yang sehingga orang Islam nggak bisa menjalankan syiar-syiarnya, ada kewajiban untuk hijrah ke Darul Islam, ke tempat yang bisa dia menjalankan syiar-syiar Islam. Kira-kira jelas apa kagak? Wa mithlu Darul Harb, dan dikatakan seperti Darul Harb, kullu makanin la yatasanna lil muslim fi iqamati asy-sya'air al-islamiyah min salatin wa siyamin wa jama'atin wa adhan wa ghairi dzalik min ahkamihi adh-dhahirah. Dan sama hukumnya seperti Darul Harb, setiap tempat yang dia seorang muslim itu nggak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa sholat jamaah, nggak bisa adzan dan seterusnya, maka dia cari tempat lain yang dia bisa menjalankan ajarannya Allah Subhanahu. Beb, berarti, nah ini penting nih. Ini berarti Beb, yang di Palestina hijrah aja dong. Kan diserang tuh Israel, wajib hijrah dong. Yang di Palestina tinggalin aja, mau ngapain nyiksa diri tinggal di Palestina? Wajib hijrah. Alam takun ardullah wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian harus hijrah. Bagaimana tuh? Dan ada yang fatwa begitu. Beberapa masyayikh Wahabiyah fatwa begitu. Beberapa syekh-syekh Wahabi fatwa, ini orang-orang Palestina harusnya udah wajib hijrah. Karena mereka nggak bisa menegakkan syiar-syiar Allah di situ. Hijrah aja udah ke tempat lain. Jadi mereka nggak perlu melakukan perlawanan. Saudara, beda antara Darul Harb dengan Darul Islam yang kemudian dikuasai oleh orang-orang kufar harbi. Kalau Darul Harb itu awalnya memang udah Darul Harb, memang tempat yang dikuasai orang kafir harbi dari awal memang udah begitu. Sehingga kita hijrah. Tapi kalau tempat negerinya negeri orang Islam, kemudian orang kafir harbi datang ngejajah, maka di situ kewajibannya bukan hijrah, kewajibannya ngelawan, jihad. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi jangan disamain. Saya mau tanya, Palestina dari dulu yang namanya Palestina, negara Islam atau negara kafir? Islam. Bumi Masjidil Aqsa tempatnya orang Islam atau orang kafir? Orang Islam, saudara. Bahkan Ardul Anbiya was-Salihin, buminya para nabi turun-temurun tuh, saudara. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kenapa di sekelilingnya diberkahi? Ada ulama ahli tafsir bahas, ada beberapa penafsiran. Di antaranya sebagian ulama menyebutkan karena di sekeliling Masjidil Aqsa ada maqabirul anbiya wal mursalin. Ada makamnya para nabi dan para rasul. Bukan satu nabi satu rasul, bukan. Para nabi dan para rasul. Saking tuh yang namanya Al-Quds, yang namanya Al-Aqsa, itu buminya para nabi para rasul, saudara. Baru kemarin Israel datang tahun 48. Dia nguasain, dia ngejajah setelah itu. Jadi ini bukan Darul Harb, dia Darul Islam yang lagi dijajah sama orang-orang kafir harbi. Kalau yang seperti ini, ulama-ulama sedunia sepakat ada kewajiban jihad di situ, bukan malah hijrah. Jelas apa kagak? Jadi lain nih, lain konteks. Lain konteks ini beda hukumnya, beda konteksnya. Nah, Beb, bagaimana kalau orang Islam di Darul Harb tapi dia bisa ngelawan? Ngelawan. Nah, lain cerita itu. Dan itu banyak dicatat dalam sejarah. Saya nggak perlu rincikan satu persatu. Tapi kalau dalam konteks Palestina, Palestina Darul Islam. Kemudian dijajah oleh orang-orang kafir harbi, Yahudi. Mudah-mudahan mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Palestina segera dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jelas apa kagak? Makanya di Al-Qur'an Allah mengatakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kemudian yang kedua, dari kejadian ini kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti ada hukum yang kedua yang bisa kita petik. Apa hukumnya? Wujubu nusratil muslimin ba'dihim li ba'd. Tadi orang-orang muhajirin ketika datang ke Madinah disambut sama orang Madinah. Rumahnya pada bagi dua, hartanya dibagi. Yang nggak punya rumah dikasih tempat tinggal, yang nggak punya harta dikasih, bahkan dikasih modal sebagian untuk menjalankan daripada perniagaan. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya detailnya, saudara. Ya, ini artinya orang Islam saling tolong menolong satu sama lain. Maka di sini kata Syekh Al-Buti menunjukkan wajibnya kita nolong umat Islam satu sama lain. Karena mereka sama-sama saudara kita, sama-sama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahma ikhtalafat diyaruhum wa buldanuhum madama dzalika mumkinan.
Walaupun beda-beda negeri, walaupun beda suku, walaupun beda keluarga, walaupun beda bahasa, sesama muslim, selama kita bisa mampu, wajib untuk tolong, saudara. Jelas apa kagak? Maka faqad ittafaqal ulama'u wal a'immatu ala anna al-muslimin idza qadaru ala istinqadil mustad'afin aw al-ma'surin aw al-madhlumin min ikhwanihim al-muslimin fi ayyi jihatin min jihatil ard thumma lam yaf'alu dhalik faqad ba'u bi itsmin kabir. Allah. Maka dari di sini saya ambil kesimpulan, ulama sepakat, konsensus, ittifaq di antara ulama bahwasanya kalau orang Islam kalau dia mampu untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang lemah, kayak saudara-saudara kita misalkan di Myanmar, belum lama ada kejadian saudara-saudara kita di Myanmar ada upaya genosida dari rezim Myanmar yang jahat, yang luar biasa, saudara. Hindu-Hindu ekstremis, saudara, mereka berusaha untuk melakukan genosida terhadap saudara-saudara kita di Myanmar. Artinya saudara-saudara kita yang di Myanmar, mustadafin, jumlahnya banyak, nggak sedikit itu, daripada Rohingya dan lain sebagainya. Jumlahnya nggak sedikit, saudara. Tapi ada upaya untuk melakukan genosida terhadap mereka. Kita bisa nolong, kata Syekh Al-Buti. Kita bisa nolong mereka, tapi kita nggak nolong, dosa besar, saudara. Bukan main-main itu dosanya, dosa besar. Jadi bicara soal Islam bukan cuma bicara soal sholat, puasa, zakat, bukan cuma bicara soal ngaji, saudara, bukan cuma bicara soal zikir, itu semua harus penting. Tapi juga Islam nggak lepas dari begini, nolong saudara-saudara kita kesusahan. Ini ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa kagak? Awil ma'surin, atau saudara-saudara kita yang ditawan, kita bisa nolong, nggak kita lakukan, nggak melakukan upaya yang bisa kita lakukan, dosa, kata beliau. Awil madhlumin, saudara kita yang dizalimin, dimanapun mereka, kata Syekh Al-Buti, walaupun beda negara, walaupun beda suku, kita tahu ada saudara kita dizalimin, ya, kita mampu, catatannya kita mampu. Kalau nggak mampu lain cerita. Kita mampu untuk melakukan sesuatu, kemudian kita nggak lakukan, maka faqad ba'u bi itsmin kabir. Dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Na'udzubillah min. Makanya saya nggak paham deh. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina nih, masya Allah, tabarakallah. Sallu ala Rasulillah. Saya kadang udah bingung mau berbuat apa bingung. Kemarin saya di WA sama sahabat saya, kakak kelas saya, Ustadz Abdullah Syahid. Ustadz Abdullah Syahid ini dulu kakak kelas saya di Ahqaf, orang Gaza. Di WA, ya Habib, masya Allah, tabarakallah, coba bantu kami Habib. Ini anak saya, dia punya anak kecil. Anak saya sekarang di ICU dalam keadaan kritis. Bukan karena apa? Karena nggak ada satupun sesuap makanan yang masuk ke perutnya. Jadi kita nih, Palestina ini saudara dikelilingin sama negara-negara Arab. 23 negara di Jazirah Arab. Setiap negara punya militer, setiap negara punya duit, setiap negara punya pemerintahan. Israel di tengah-tengah kecil, saya selalu bilang. Penduduk Israel, orang Yahudinya berapa sih? 5 juta paling. Ini negara Arab sedemikian banyak, ya, dengan segala kekuatan militernya, buat masukin sesuap nasi aja sampai nggak berdaya, saudara. Oke, besok tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita. Ngaku aja deh, kita lalai, ngaku aja deh. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang Habib Ahmad dulu kita ajarkan, tarmihim bihijaratin min sijil. Itu bagian dari upaya kita untuk menggugurkan kewajiban, meringankan beban kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa barang begitu aja nggak bisa ngelakuin. Saya kadang-kadang sampai, ya Allah, sebagian orang mulutnya ini bicara Palestina lagi, nggak bosan-bosan apa ya? Allah, yang di sono belum selesai dibantai, belum selesai dibunuh, ente baru nyebutinnya aja udah ngeluh. Bukan nyebutin, baru dengarnya udah ngeluh, saudara. Fa'inal iman. Di mana keimanan? Kalau kata Syekh Al-Buti, bisa kita tolongin tuh, nggak kita tolongin aja dosa besar. Bagaimana kita ngeluh sama orang yang nolongin, saudara? Mudah-mudahan Allah selamatin nanti kita dari kemunafikan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, jangan putus ya ikhwan. Capek emang capek, iya. Lelah memang lelah, iya. Tapi lelah yang kita rasakan, capek yang kita rasakan, wallahi nggak ada seujung kuku ya, dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza.